apa hubungan apa yang kita mau dengar di hari Bapa ini. In the next couple of minutes, we together we will deliver what God wants us to hear on this Father's Day. Kalau saudara punya Alkitab, saudara buka dengan saya Maleakhi pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Jadi kita lompat ayat If you 1 have your dan ayat 6. Bible, you open up in the book of Malachi 4, first 1. Firman Allah berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami. Akan seperti menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. Ayat terakhir yang menutup perjanjian lama, ayat yang ke-7, ayat yang kita baca ayat ke-6. Maka ia, Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. And jump to the last verse, which is verse 6. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Andi loncat dari ayat 1 langsung masuk ke ayat ke-6? Maybe you're wondering why did I jump from verse 1 all the way to Supaya the last verse. masing-masing kita punya bacaan beberapa ayat nanti pulang di rumah. And I hope Ayat that 2 when you sampai get ayat back, yang ke-5. when you go home, you can read the rest of the verse. Saudara, tidak banyak yang kita mau baca nanti renungkan. It's 2, not 3, 4, dan many, 5. only a couple of verses, 2 or 4. Atau keseluruhan daripada pasal yang keempat Maleakhi. The entire book, the entire chapter 4 of Malachi. Saya tahu kita nggak suka pekerjaan rumah, tidak suka homework. I know none of us likes homework, Tapi ini bukan homework, but this is not a homework. renungkan. This is a meditation. Saya waktu sekolah dulu nggak pernah guru bilang renungkan. Saudara. Guru di sekolah nggak pernah bilang renungkan, kerjakan. Bikin PR-mu, bikin homework-mu. When I was in school, the teacher did not say, go home and ponder upon it, meditate upon it. No, go home and do it. Tapi Alkitab kita renungkan sama-sama. But this word of God, the Bible, we meditate on it. Alright. Saya mau bicara Matius 1. I want to speak of Dan Matius Matthew 2. 1 and Matthew 2. Tinggal hanya, kalau saudara punya Alkitab yang lembaran, maka saudara hanya flip. Tapi kalau saudara punya yang digital, hanya satu kali cetak gitu di aplikasi Alkitab saudara, maka saudara masuk perjanjian If baru. you still have the manual Bible, you can just flip to the next page. But if you have a digital Bible, just one click and you're on the next page. Bayangkan saudaraku, secepat itu kita bisa berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, hanya one click away. So that's how far we can switch from Old Testament to New Testament, one click away. Tapi kenyataannya sebenarnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu makan waktu lama sekali, ratusan tahun. But in fact, what happened was from the Old Testament to the New Testament requires years, thousands of years. Haleluya. Hallelujah. Pasal pertama Matius bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matthew 1 verse 1 says, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Saya lompat ayat yang ke-16 dan 17. And I jump to verse 16 and 17. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17 dan seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. And Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom who was born Jesus, who is called Christ. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until the captivity in Babylon are 14 generations. And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. Hari ini saya mau fokus kepada satu pribadi yang jarang dibahas di dalam ibadah mungkin. Today I want to focus on one person that is hardly mentioned. Namanya sama tapi orangnya berbeda. The name is the same, but the person is different. Namanya Yusuf. His name is Joseph. Yusuf yang mana kita akan bicarakan pagi hari ini? But which Joseph that we're going to talk about today? Yusuf yang dicatat di ayat yang ke-16. The Joseph that was written on verse 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Pagi hari ini kita mau bicara tentang Yusuf yang adalah suami Maria atau bapa yang membesarkan Yesus.
Today I want to speak of Joseph, a husband of Mary, the father of Jesus, the earthly father of Jesus. Kita lihat dulu ayat berikutnya 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Now, verse 18 says, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit." Bahasa Jakarta bilang ini kecelakaan. In other words, this is an accident. Ya. Apa? MBA ya? MBA. Well, MBA. Saudara bayangkan ini, saudara renungkan sama-sama dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Now let me read in another translation. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Sekarang mari kita tidak fokus kepada Maria, kita fokus kepada Yusuf. Ayat yang berikut 19 berkata, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Now let's not focus on Mary, but let's focus on Joseph. The next verse says, Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. Apa dipertimbangkan oleh Yusuf? Menceraikan Maria dengan 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. But while he thought about divorcing Mary about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Apa yang diingatkan saudaraku? Yusuf, anak Daud. What was reminded of him? He said, Joseph, son of David. Balik dulu ke 17 saudaraku ke atas sebentar. Go Jadi back to seluruhnya 17. ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. So go back to verse 17. It says, all those listed above include 14 generations from Abraham to David, 14 from David to the Babylonian exile, and 14 from the Babylonian exile to the Messiah. Waktu malaikat itu berbicara kepada Yusuf, waktu Yusuf mempertimbangkan dalam hatinya maksud itu, maka malaikat Tuhan tidak berkata Yusuf anak Abraham, tapi Yusuf anak Daud. And when Joseph was thought about divorcing Mary, the angel came, and the angel did not say. The angel came. That's okay. Got it. Thank you. And the angel came, and the angel did not say Joseph, son of Abraham. Instead, he said Joseph, son of David. Malaikat tidak bilang Yusuf anak Abraham. The Jangan angel takut did not say, ambil Maria Joseph, sebagai son istrimu. of Abraham, do not be afraid to take Mary as your wife. Tapi No. malaikat berkata Yusuf anak Daud. But instead, the angel says, Joseph, son of David. Kalau kita renungkan ini, maka kita akan melihat begitu dalamnya pewahyuan yang ada di situ, pesan malaikat itu. If you really meditate upon this, how deep is the revelation that we can get from this verse alone? Saudara, saya juga menganjurkan saudara renungkan nanti ayat-ayat yang tadi keturunan daripada sampai nanti keturunan sampai Kristus. Dikatakan dari Abraham sampai Daud 14, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 turunan, dan dari pembuangan Babel sampai Kristus itu ada 14 keturunan. Renungkan nanti sebentar di rumah. If you go home, I want you to study even more about the generation from Abraham to David. There are 14 generations, and then from David until the captivity in Babylon, 14 generations, and then from the captivity in Babylon until Christ, there are 14 generations. Waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung seorang anak dalam kandungannya, Yusuf tidak tahu apa yang terjadi, nggak mengerti sama sekali. Joseph did not understand what was happening when the angel says that Mary was with a child, but now of a Holy Spirit. Tapi Yusuf ini orang baik. But Joseph was a just Sama-sama man. katakan Yusuf ini orang baik. Joseph was a righteous man. Dikatakan apa? And what did he say? Seorang yang, ayat 19, seorang yang tulus hati. It was said about him that he was a righteous man. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. He
He did not want to disgrace. Dia punya hak, Mary. saudaraku. He Dia had a tahu dia right. benar, dia nggak buat apa-apa kok. Kenapa ini hamil? He had a right to just divorce her because he did what was right. He didn't even touch her, yet she was pregnant. Contoh saya ini Yusuf, ini Maria. Terus For tiba-tiba example, satu hari this Maria is bilang Joseph ini, and "Sup, Mary. gua hamil." And all of a sudden Mary said, "Hey, I'm pregnant." Aku Yusuf bilang ini, waduh, siapa itu? Siapa yang ngapain lu? And I would ask, as Kita Joseph, kan nggak like, ngapa-ngapain. who did you go to? What happened? We did not do anything. Saya ingat Pastor John Lafor pernah bilang gini, kalau kita baca Alkitab, bawa kita ke suasana, ke konteksnya waktu itu. I remember when John Nafer was here preaching, he said that when we read the Bible, we need to visualize ourselves and take us back to the ancient Maria time. itu penuh dengan resiko waktu dia menceritakan kepada Yusuf apa When yang terjadi. Mary told Joseph what happened, she knew that she has risk. It's her action is filled Yusuf with bisa risk. bercerita kepada tua-tua Israel bahwa no, saya nggak pernah sentuh dia, tapi dia sedang mengandung. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Maria akan segera dibawa kemana? Nggak pakai gitu lagi. Dia dirajam batu, digali tanah. Saudara, ini saya bawa saudara ini menyeramkan. Coba. So Joseph could have just gone to the elders and told them about what happened to Mary, who was pregnant, and then they could just stone her right away. Wow, resikonya besar. This is a big risk. Saudara dan saya, kalau kita pegang mandat dari Tuhan, ada risiko. If we hold on to the mandate from the Lord, it has risk. Makanya banyak orang Contain Kristen risk. mundur, takut, nggak berani. There are so many Christian chickens out. They withdraw from the Lord. Chicken out ya. Yeah. Chicken out. Takut. They're afraid. Chicken out. Not me. Would you go to nations and spread the gospel? Mau nggak pergi ke bangsa-bangsa dan menyebarkan Injil? No. Lord, this is I, send Daisy. Tuhan, ini aku kirim Daisy. Lord, this is I, Lord, but send Yoke. Tuhan, ini aku tapi kirim Yoke. Lord, this is I, send sound to the nations. Not me, Lord. Jangan saya Tuhan, tapi Sean ke bangsa-bangsa. Lord, this is Tuhan. I, but send David. Tuhan, ini saya tapi kirim David aja. David is in the Bible. Daud ada di dalam Alkitab. But he can easily defend himself now. Hey, I've been to Israel just now. Hey, Tapi dia bisa hallelujah. saja bela diri, dia baru pulang dari Israel, right? What a spiritual journey you had. Oh, I'm jealous, bro. I'm jealous. But look at this, what happened to Joseph. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia seorang yang dikatakan tadi apa? Ayat yang 19. Tulus 19 hati. says what? Joseph was a righteous man. Maria ini bisa dibawa, saudara, ke dalam galian tanah yang nggak dalam sampai ujung pinggang. Maka kemudian perempuan yang kedapatan seperti itu akan dikumpulkan, ditaruh di luar kota, kemudian satu-satu orang lempar batu. What happened was if people is about to be stoned, they would bring that person to this, they would dig on the ground, and that pit was so deep, and then Mary could just be put in there, and then Not too deep, they will. just not to the too deep. waistline. Oh, waistline, yeah. Kenapa? Karena waktu dia ditempukin batu, maka itu akan jadi apa? Jadi seperti kayak apa? Satu bangunan atau satu seperti menara yang orang kalau lihat itu orang akan berpikir dua kali kalau melakukan itu. So people can see. Why the ground was dig up all the way until the waistline only, so that when that ground is full of stone, Haleluya. that person will remain standing in that standing position, so that people will see that as a monument. Tapi Yusuf adalah seorang yang tulus hati. But Joseph was a righteous man. Saya renungkan ini Bapak Ibu. I meditate on this. Saya bilang, Tuhan, Yusuf itu kan bukan bapak biologinya Yesus. And I said, Lord, Joseph was not a biological father of Jesus. Kenapa saya harus share ini? But Kenapa why saya harus do I have ceritakan to firman share ini this? kepada Why do I have umatmu, to share jemaatmu? this sermon with you? Karena banyak saudaraku laki-laki merasa dia tidak terlalu berguna, tidak berdampak karena dia nggak punya keturunan. Because there's so many men out there that feels like they are useless because they do not produce, they don't have generations. Lihat laki-laki yang lain punya anak, dia merasa begini, yeah, good for you, but I don't have anything. I don't have any kid, and no son, no children.
Mungkin orang itu akan melihat, oh bagus buat kamu, tapi saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya anak, saya nggak punya anak kandung. Let us look at Joseph. Mari kita melihat pada Yusuf. Dia bukan bapak biologi daripada Yesus. He's not a No, biological no. father of Jesus. No, James iya, Yakobus itu iya, tapi James bukan yes, Yesus. but not Jesus. Tapi Yusuf ini adalah seorang, bukan hanya saudaraku yang tulus hati tadi ayat 19, bukan hanya dia apa? Tulus hati, tetapi saudaraku Yusuf ini adalah seorang yang bisa mendidik Yesus dari kecilnya sampai remajanya, sampai Yesus itu saudaraku akhirnya menjadi dewasa di bawah bimbingan daripada Yusuf. Not only Joseph was a righteous man, but Joseph was able to train Jesus from a child up until Jesus was a mature man. Profesi Yusuf apa Bapak Ibu? What was Joseph's profession? A carpenter, betul. A carpenter. Tukang kayu. Makanya sebagian orang kalau lihat Yesus, we know him. He's the son of Joseph, a carpenter. We know him. Oleh karena itu, waktu orang melihat Yesus, orang akan mencemooh bilang, oh saya tahu ini, saya tahu bapaknya, seorang tukang kayu. Tapi seorang tukang kayu yang takut akan Tuhan. But a carpenter Haleluya. that feared the Lord. Haleluya. Bukan hanya dia sadar bahwa Yesus itu bukan anaknya secara biologi, tapi dia didik anaknya. Dia juga seorang carpenter. Dia mengerjakan pekerjaannya, saudaraku. He realized that this is not his biological son, but yet he trained Jesus in such a way. Saya mau encourage semua laki-laki di tempat ini. I want to encourage all the men in this place. It doesn't matter you have children, no children, whatsoever. Saya tidak peduli saudara punya anak kandung atau tidak. Belajar sama-sama dengan saya dari Yusuf. Let's learn together with me from Joseph. Yusuf itu saudaraku dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Joseph was used by God amazingly. Yesus itu saudaraku juga dia manusia 100%. Jesus was 100% man. Saya bisa bayangkan dengan imajinasi saya waktu dia lihat papanya Yusuf sedang mengerjakan kayu, Yesus ikut-ikutan kerjakan kayu. Yet because he was 100% man also, I could imagine, I could just visualize myself when Jesus saw his father Joseph was working on the wood and he would just try to follow. Tapi tanda-tanda mulai dikenali oleh Yusuf waktu Yesus tinggal di bait Allah, mereka sudah pulang kembali ke rumahnya, tapi Yesus tidak didapati di rombongan. Mana Yesus? Ternyata tinggal di bait Allah. But Joseph began to see signs from heaven that when they went back from the pilgrimage from Jerusalem and they did not see Jesus with them, and it turned out that Jesus stayed behind in the synagogue. Waktu Maria dan Yusuf menemukan Yesus sedang mengajar di sinagog, Yesus berkata, kenapa kalian mencari aku? Aku di rumah Bapakku. I'm in the house of my father. And when Jesus was found at the synagogue, Mary and Joseph kept worrying about him, and he said that, why would you looking for me? Because I'm here at my father's house. Imagine if Abednego stay a whole day in Yoke's house and Betsy's house. Bayangkan kalau Abednego tinggal bersama Ibu Betsy dan Pak Yoke. And it's time for me to pick him up from their house. And Dan Abed says this to me, I'm in my father's house. Dan Abed bilang, kenapa aku dijemput? Aku ada di rumah Bapak. I'm like, what's going on? Apa yang terjadi ini? Apakah Om Yoko brainwash kamu? I'm your father. Dicuci otak sama Om Yoke. Saya bapakmu. I am your father. Saya bapakmu. Tapi Yusuf ini saudaraku seperti Maria menyimpan segala sesuatunya juga di hatinya. Tuhan, apa maksudmu? And just like Mary, his wife, Joseph also keep it in his heart. Coba sekarang bawa saya udah mau habis ini Pak Niko akan khotbah. Ini baru seri pertama ya by the way ya. Bayangkan sekarang waktu Yesus sedang digiring naik ke Golgota. Just now imagine when Jesus was being brought up the Golgotha. Pinjam Pak, pinjam. Ini Yesus sedang jalan di Golgota. And Jesus was walking in Golgotha. Saya Yusuf di sini di pojokan. And Joseph was here. My son. Anakku. My son. My son. Dia cuma bisa lihat Yesus jalan. He could only watch Jangan lihat saya tambah Jesus. sedih. Don't look at me. I become increasingly sad. Saudara, yang dicatat mungkin hanya murid-murid Yesus dan ibunya. Maybe what was written and recorded was the mother of Jesus and his disciples. Tapi ada seorang bapak di situ yang hatinya hancur.
But there was a father whose heart was broken also. But at the same time, he was so proud of Jesus. But, dan dia juga bangga dengan Yesus pada saat itu. Tidak dicatat di Alkitab ya, tapi ini imajinasi. Even though it was not written in the book, in the Bible. Yes, son, go for it. Ya, jalan terus. Wow, berat. It was heavy. Saya hampir kehilangan Abednego waktu umur berapa dia? 2-3 tahun. I almost lost Abednego when he was 2-3 years Kita lagi old. di New York, We were in New York at that time. lagi lunch habis doa pengurapan. After the anointing service over, we had lunch in the restaurant. Tiba-tiba istri saya dia udah pergi duluan sama Abednego ke mobil. Saya bilang nanti saya nyusul. Kemudian istri saya lari-lari dapatin saya. Abed nggak ada. And my wife and Abednego was already in the car, and I said that I will go later. Just go ahead. And all of a sudden, my wife came rushing without Abednego. Saya pikir diculik di New York. I thought Abednego was being kidnapped. Pa, Abed. That's what she said. Pa, Abed. And my wife said, Pa, Abed. Itu yang dia Saya bilang, nggak tahu teriak-teriak. apa-apa itu. I did not know anything at that time. Dia lari keluar, saya ikut lari keluar. And Panik, she namanya ran panik. outside, and we were both panicking. Anak saya sedang digendong oleh orang asing yang saya nggak kenal, seorang ibu-ibu. And Abednego was being held by a stranger, a woman that we did not know. Abed sudah begini. And Abed was, Dia punya Like mata that. itu sudah naik ke atas begitu. and his pupils was all up there. Saya nggak tahu apa yang harus saya buat. I did not know what to do. at Saya that punya time. teori dulu belajar waktu sekolah. I had a theory that I learned from Kalau school. ada kejadian seperti itu, apa panas tinggi atau step gitu, apa bahasa, ya itulah ya. Nggak boleh dimasukin jari, bisa putus, bisa digigit jarimu gitu. I remember that what I learned, that when you are in that situation, you cannot put your fingers into that mouth because that person can just bit your finger off. Tahukah saudara bahwa teori itu hancur waktu saya hadapin anak saya sendiri? And that Saya nggak theory peduli did teori not- itu. I did not care about that theory, and I did. Karena dia nggak The bisa buka opposite. mulutnya, terkunci seperti itu, He nggak bisa could dibuka. not open his mouth. It was shut. It was like his mouth is just like locked. 2 jari ini saya masukkan ke mulutnya. And I Saya- put my saya 2 tekan. fingers, and I tried to press so Di hard. pikiran saya cuma begini, supaya air bisa masuk dan supaya dia tidak gigit lidahnya sendiri. And in my mind, so that the air can come into his mouth, and he did not bit his own tongue. Sepanjang perjalanan dari tempat kejadian sampai rumah sakit, tangan saya digigit sampai, saya ingat waktu saya lepas, akhirnya bisa lepas, itu saudara dalam bekas gigitan itu. On the way from that location to the hospital, I remember he bit my 2 fingers so hard that it left a mark on my 2 fingers. Itu hampir kehilangan anak. I almost lost my son, Yusuf, Joseph. dia besarkan Yesus. He raised Jesus. Dia besarkan anak ini dari kecil sampai remaja. Sampai dia 12-13 tahun sudah istilahnya udah ngerti Taurat, saudaraku. Until even in his teenage years, 12, 13, Jesus understand about the law. Apa bahasa orang Yahudi bilang udah lewatin bar mitzvah. In other words, in this generation, in these days, he has his bar mitzvah. Kalau di Kristen Protestan namanya naik CD. Tahu naik CD? Saya cari mana tuh di CD mau dinaikin, nggak ada tuh naik CD. In the Protestant Christian, it's called, Orang tua kasih pesta itu kalau anak naik CD. you will be celebrated when you reach that age, when you understand the law. Yusuf melihat, saudaraku, kejadian-kejadian waktu Yesus dari Joseph. kecil sampai dia besar. Watch Jesus grew up from the child until he was Kenapa grown saya man. perlu menceritakan ini? Why do I need to share this with you? Untuk memberikan kekuatan kepada kita semua laki-laki yang ada di tempat ini. I want to give you encouragement to all the men in this place. No matter how messed up your life. Tidak peduli betapa kacaunya hidupmu. Nggak peduli kalau saudara punya anak secara biologi atau tidak punya anak secara biologi. It doesn't matter whether you have children biologically or not. Tidak peduli saudara profesi saudara apapun. It doesn't matter what kind of profession you have. Waktu saudara mau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. When you're willing to say, Lord, let your will be done in Jadilah my life. kehendak-Mu dalam hidupku. Let your will be done in my life. Maka Tuhan melihat hati saudara. Then God will seize your heart.
Mungkin kesannya kenapa sharing firman pagi hari ini hanya ditujukan kepada laki-laki. Maybe you think, why is this word is directed only to men? Bagi saudara yang belum sadar, ini adalah hari Father's Day. Saudara. But I just want to Oh, remind ya you today ampun, is ya Father's pantesan. Day. Therefore, Mungkin ada yang seperti itu. maybe some of you did not realize that. Maybe, I don't know. Because all of us go to church and we just sit down and see stuff. See people singing on the stage like, okay, cool. Karena Nice beberapa dari voice. kita pergi ke Nice gereja music. hanya cuma mau melihat-lihat saja. Wait, Sunday? Today Sunday? And all of a sudden you're at church? Tiba-tiba saudara Haleluya. baru sadar ini hari Minggu, dan saudara harus ke gereja. Kuatkan teguhkan hati saudara. Be strong and be encouraged. Bukan masalahnya siapa engkau, tapi kita punya Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Haleluya. We have a God that we serve. Biar kita Hallelujah. semua belajar daripada Yusuf. And I pray that all of us we can Biar learn semua from kita boleh Joseph. belajar daripada pribadi ini. We can learn from this individual named Joseph. Yang dia tahu adalah biar dia selalu berkenan untuk Tuhan. That he knows to live a life pleasing to Orang him. yang mau berkenan buat Tuhan, dia merelakan. He's such a righteous man that Bukan dia menahan, tapi dia merelakan. he was willing to let go of Jesus. He did not Pejamkan hold mata Jesus saudara off. sebentar, kita berdoa sebelum kita dengar pesan dari gembala kita. I want all of us to close our eyes before we continue on with the word of God. Materaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Seal every words in every heart, oh God, Supaya kami boleh mengenal, merenungkannya. so that we may know, we may meditate on it. Bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja asal mau. That Lord, you can use anyone that you are willing to use. Bukan karena kemampuan, tapi karena dia mau. Not because the ability that person has, but because of the willingness of that person. Bukan karena kehebatan atau kelebihan. Not because that person has such great ability, Tapi yang punya hati mau melakukan kehendak but Bapa has a surgawi. willing heart to carry out what you have. Terima in kasih plan. Tuhan untuk kami boleh belajar dari teladan Yusuf. We thank you, Lord, that we can learn from the example of Joseph. Supaya this kami morning, pun ya Tuhan yang masih jauh dari sempurna ini boleh belajar. so that all of us may learn. Terima kasih, Thank you, Jesus. terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Berfirman lebih lagi bagi kami. Speak your words even more to us. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Dr. Niko untuk menyampaikan pesan Tuhan It bagi is kami. you who anoint our senior pastor, Pastor Nico, Di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Amin. Amen. Go ahead. We are not done with the word. We're going to hear what our senior pastor has to say. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penemuan jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006 saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity
dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Haleluya! Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi. Yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal.
Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semua ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita kepada saya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan, karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi, yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita diingatkan bahwa tema tahun 2022 yang lalu adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru.
Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus lebih peka terhadap tuntunan Tuhan supaya menjadi pemenang. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru. Dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29, bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19 di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat. Seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan
bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Di mana pada tanggal 14 dan 15 April sudah diresmikan, sudah didedikasikan. Azusa Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya adalah 156 kaki, sekitar 46,6 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat. Dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama untuk 10 tahun ke depan. Yaitu sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Uriala basyara barakana marabarakana marabala. Oh ya la 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 bala 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 bala. Oh ya la 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 bala 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 bala. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh la bala 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 bala. Terima. Dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima kasih Abba. Dalam nama Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Haleluya. amin.